Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembahasan limit fungsi trigonometri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai pembahasan beberapa soal pada limit fungsi trigonometri ini. Kita mulai dari soal pertama. Hitunglah nilai dari limit cos 3x kurangi cos 5x dibagi x kuadrat. Pada bentuk ini kalian perhatikan bentuk cos 3x kurangi cos 5x. Bentuk ini harus kalian ingat kembali pembahasan pada pengurangan kosinus di kelas 11. Ini dimana bentuk ini adalah yang harus kalian ingat, cos A kurangi cos B sama dengan negatif 2 sin setengah A tambah B sin setengah A kurangi B. Dengan menggunakan rumus itu, maka bentuk itu bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Limit min 2 sin setengah 3x ditambah 5x kali sin setengah 3x kurangi 5x. Dari bentuk ini kalian perhatikan di pembilangnya, ini kita lakukan operasi bentuk aljabar, sehingga kita akan menjumlahkan 3x ditambah 5x sama dengan 8x dan 3x kurangi 5x sama dengan negatif 2x. Sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Limit negatif 2 sin setengah 8x kali sin setengah kurangi 2x dibagi x kuadrat untuk x mendekati 0. Kemudian dari bentuk ini kembali kita lakukan operasi aljabar. Di sini kita akan lakukan pembagian 8x bagi 2, kemudian negatif 2x bagi 2. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Negatif 2 sin 4x sin negatif x. Kemudian kalian perhatikan bentuk sin negatif x. Dari rumus dasar trigonometri, kita dapatkan sin negatif x itu sama dengan negatif sin x. Ini dikarenakan bahwa sin merupakan fungsi ganjil, sehingga kita akan dapatkan hasil seperti ini. Limit 2 sin 4x kali sin x. Di sini ada perkalian tanda, negatif kali negatif sama dengan positif. Sehingga dari sini bisa kita gunakan rumus dasar dari limit trigonometri. Ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Langkah pertama adalah kita keluarkan konstantanya terlebih dahulu. Kemudian bentuk sin 4x kali sin x per x kuadrat ini kita ubah menjadi bentuk perkalian. Hingga kita akan dapatkan 2 limit sin 4x per x dikali limit sin x per x, dimana x kuadrat ini kita ubah menjadi bentuk perkalian x kali x. Sehingga dari rumus dasar trigonometri kita sudah mendapatkan limit sin 4x per x itu sama dengan 4 bagi 1, sama dengan 4. Kemudian limit sin x per x untuk x mendekati 0 kita dapatkan 1. Sehingga dari bentuk ini 2 kali 4 kali 1 ini sama dengan 8.
Kalau kita mau mengkonfirmasi hasil perhitungan kita di atas dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita dapatkan seperti ini. Langkah pertama bisa kita gambar grafik fungsi fx sama dengan cos 3x kurangi cos 5x per x kuadrat. Kita akan dapatkan grafik fungsinya seperti ini. Setelah itu bisa kita hitung nilai limitnya, itu dengan rumus limit dalam kurung f, 0, di mana ini 0 ini adalah x mendekati 0. Sehingga hasilnya di sini 8. Kalian lihat di grafik ini, untuk x sama dengan 0, ternyata kita mendapatkan f0 sama dengan 8. Sehingga hasil di GeoGebra itu persis sama dengan hasil perhitungan kita di atas. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah nilai dari limit akar 1 tambah tangen x kurangi akar 1 tambah sin x dibagi x pangkat 3 untuk x mendekati 0. Kalian perhatikan bentuk di pembilangnya. Bentuk ini akan kita lakukan perkalian bentuk akar sekawan, ya. Dimana dengan menggunakan perkalian bentuk akar sekawan itu kita akan dapatkan limit akar 1 tambah tangen x kurangi akar 1 tambah sin x dibagi x pangkat 3. Kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar 1 tambah tangen x dikurangi akar 1 tambah sin x, yaitu akar 1 tambah tangen x tambah akar 1 tambah sin x dibagi akar 1 tambah tangen x tambah akar 1 tambah sin x. Selanjutnya kita akan lakukan perkalian bentuk aljabar. Dari bentuk ini kalian harus ingat kembali selisih 2 kuadrat yang kalian pernah pelajari di kelas 8 SMP MTS. Kalian ingat kembali bentuk ini. A kurangi B kali A tambah B sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat. Sehingga dengan menggunakan rumusan itu kita akan mendapatkan akar 1 tambah tangen x kali akar 1 tambah tangen x sama dengan 1 tambah tangen x. Kemudian akar 1 tambah sin x kali akar 1 tambah sin x, kita akan dapatkan 1 tambah sin x. Kemudian penyebutnya juga kita kalikan, x pangkat 3 kali akar 1 tambah tangen x tambah akar 1 tambah sin x. Selanjutnya, dalam bentuk ini kita akan lakukan kembali operasi aljabar biasa, di mana di sini ada perkalian tanda, negatif kali positif sama dengan negatif, sehingga nanti kita akan dapatkan 1 kurangi 1 sama dengan 0, negatif kali positif negatif. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Tadi 1 kurangi 1 juga kita dapatkan 0, sehingga kita akan dapatkan limit tangen x kurangi sin x dibagi x pangkat 3 kali akar 1 tambah tangen x ditambah akar 1 tambah sin x untuk x mendekati 0. Dari bentuk ini kita akan lakukan, kita akan ubah tangen x ini menjadi bentuk sin per cos. Sehingga kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Limit sin x per cos x kurangi sin x dibagi x pangkat 3 kali akar 1 tambah tangen x tambah 1 tambah sin x untuk x mendekati 0. Selanjutnya kita akan lakukan perkalian silang. Ini di pembilangnya kita akan melakukan perkalian silang, sehingga kita akan dapatkan limit sin x kurangi sin x kali cos x dibagi cos x.
bagi X pangkat 3 kali akar 1 tambah tangan X tambah akar 1 tambah sin X untuk X mendekati 0. Sin X kurangi sin X cos X kita akan lakukan pemaktoran, kemudian nanti bentuk ini kita akan modifikasi, cos X ini akan kita taruh di penyebut dari bentuk pembagian ini. Sehingga kita akan dapatkan limit sin X kali 1 kurangi cos X dibagi X pangkat 3 cos X kali akar 1 tambah tangan X tambah akar 1 tambah sin X. Nah, dari bentuk ini kalian perhatikan 1 kurangi cos X ini akan kita modifikasi bentuk ini ya. Kalian ingat kembali pada rumus sudut terangkap ya. Yang ini cos 2x sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat x. Dari bentuk itu kita akan modifikasi hingga kita akan dapatkan cos x sama dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat setengah x. Sehingga terlihat dari bentuk ini bisa kita modifikasi lagi. 1 kurangi cos x sama dengan 2 sin kuadrat setengah x. Sehingga nanti dari bentuk limit ini 1 min cos x kita akan ganti, kita akan ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah x. Oke, kita akan dapatkan bentuknya limit sin x kali 2 sin kuadrat setengah x per x pangkat 3 cos x kali akar 1 tambah tangan x ditambah 1 tambah sin x. Sehingga dari sini kita akan modifikasi kembali bentuk ini. Nanti kita akan keluarkan konstantanya, kemudian bentuk ini kita akan ubah menjadi bentuk perkalian, sehingga kita akan dapatkan bentuknya seperti ini. Kita keluarkan konstantanya, kemudian cos x kita kalikan, kita ubah bentuknya seperti ini, limit 1 per cos x untuk x mendekati 0 kali limit sin x per x. Ini kita ubah bentuk x pangkat 3 menjadi perkalian x kali x kuadrat, sehingga kita akan dapatkan limit sin x per x kali limit sin kuadrat setengah x kali x kuadrat kali limit 1 per akar 1 tambah tangan x ditambah 1 tambah sin x. Sehingga dari rumus dasar limit trigonometri kita akan dapatkan, kita akan substitusi langsung. Untuk x mendekati 0 kita akan dapatkan cos 0. Kalian ingat kembali cos 0 itu adalah 1. Kemudian di sini kita substitusi ke sini, sin 0 sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan 2 kali tadi 1 bagi 1, 1. Kemudian bentuk sin, limit sin x per x. Untuk x mendekati 0 itu nilainya 1. Kemudian bentuk ini sin kuadrat setengah x per x kuadrat. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi sin setengah x per x kuadrat. Sehingga kita akan dapatkan dari rumus dasar limit trigonometri bentuk ini menjadi setengah bagi 1. Sehingga kita akan dapatkan setengah kuadrat. Sehingga setelah kita melakukan operasi aljabar, di sini ada yang bisa kita bagi. Itu 2 bagi 2 sama dengan 1. Sehingga yang tersisa setengah pangkat 2 sama dengan seperempat. Kalau kita mau mengkonfirmasi perhitungan kita tadi dengan aplikasi GeoGebra, kita bisa menggambar grafiknya terlebih dahulu. Grafik akar 1 tambah tangan x kurangi akar 1 tambah sin x per x pangkat 3, kita akan dapatkan grafiknya seperti ini. Kemudian setelah itu bisa kita hitung limitnya dengan menggunakan rumusan limit g, 0. Sehingga di sini didapatkan 0,25 atau kalau diubah menjadi bentuk pecahan
itu menjadi 1/4. Kalau kalian lihat di sini di grafiknya, untuk X mendekati 0 maka akan diperoleh G0 sama dengan 0,25 atau 1/4. Ini persis sama dengan perhitungan kita yang tadi. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.